Masih di 101.1 FM The Best Radio Nuansa Baru Pemalang, sahabat setia, seperti yang sudah Vanessa katakan tadi ya, di jam 10, tapi nggak apa-apa telat. Seperti yang sudah Vanessa katakan, di jam 10 kita kedatangan tamu spesial dari Polres Pemalang dan Dinas Sosial. Selamat Dinas Kesehatan ya, Dinas Kesehatan. Mohon maaf, Dinas Kesehatan yang pagi hari ini sudah hadir ada Bapak Pranata dari Polres Pemalang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Dan juga ada Ibu Yulis Nura ya, Ibu dokter ya, dari Dinas Kesehatan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan sahabat setia, pagi hari ini kita akan ngebahas mengenai vaksinasi ya, bersama Polri dan juga Dinkes, sampai di jam 11 nanti ya. Dan sahabat setia, kita tahu ya bahwa di Pemalang itu lagi gencar-gencarnya diadakan vaksinasi. Dan vaksinasi ini memang penting banget buat kesehatan kita ya. Bagaimana ini perkembangan COVID-19 saat ini di Kabupaten Pemalang? Dan Pemalang saat ini masuk level berapa ini, Pak? 3. Level 3 ya? Masih level 3. Perkembangannya gimana nih, Pak? Baik, yang saya hormati para pendengar sekalian The Best Radio, yang pada pagi hari ini bersama-sama dengan kita dari Polres Malang dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang. Sebelumnya terima kasih dulu untuk rekan-rekan penyiar dan kru dari The Best Radio yang sudah memfasilitasi kita untuk bareng-bareng bersama para pendengar sosialisasi tentang perkembangan COVID, terutama nanti akan kita lebih cenderung kepada masalah vaksinasi. Untuk perkembangan sampai saat ini, Mbak, tanggal 23. Sebagaimana laporan yang ditampung di bagian operasional di Polres Malang, alhamdulillah memang secara kasus aktif kita sekabupaten Malang tinggal ada 2 kasus aktif. Yang satu dirawat di rumah isoman, satu di rumah sakit. Namun demikian, meskipun kita tinggal 2 kasus, bahwa tadi dikatakan Mbak penyiar itu kita masih pada level 3, betul. Karena indikator daripada leveling daripada COVID-19 di Indonesia khususnya, ini adalah sekarang indikatornya bukan lagi masalah jumlah kasus aktif maupun jumlah kesembuhan, termasuk juga jumlah kematian, tetapi bagaimana untuk mengakselerasi daripada capaian vaksinasi yang ada di kabupaten kota se-Indonesia tentunya. Nah, untuk Kabupaten Pemalang ini nanti akan juga dijelaskan oleh Bu Dr. Yulis tentang capaian vaksinasi, sehingga kita mengapa baru bisa sampai ke level 3. Harapan kita untuk Kabupaten Pemalang nanti tentu level 1, bahkan bukan level 2 lagi, level 1. Sehingga ke pembatasan-pembatasan yang ada, dan juga untuk menghadapi ke depan ini bulan Desember kita ada Natal dan Tahun Baru, Nataru, kita lebih siap lagi. Itu, Mbak, sementara. Jadi sekali lagi memang kasus aktif kita sudah sedikit sekali, artinya sudah sampai 2 kasus, beda dengan beberapa bulan yang lalu. Sekarang ini sudah cukup bagus. Namun demikian nanti ke depan tetap harus kita waspadai tentang protokol kesehatan dan sebagainya. Itu, Mbak, sementara perkembangannya ada di Kabupaten Pemalang. Oke, berarti lumayan menggembirakan ya, Pak ya. Iya. Karena kasusnya cuma 2 meskipun kita memasuki level yang 3. Sedangkan kondisi masyarakat saat ini terhadap disiplin protokol kesehatan gimana nih, Pak? Dan upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Pemalang? Ya, kita ketahui di masyarakat ini, baik di tempat-tempat keramaian, kemudian tempat wisata, kemudian pertokoan, di jalan-jalan protokol, ini kita lihat seperti kembali semula, artinya seperti bebas seperti dulu sebelum ada COVID lagi. Artinya memang tingkat kedisiplinan masyarakat sudah mulai menurun. Namun demikian kita lihat juga, khususnya di satu hal yang menyangkut 5M, yaitu memakai masker, Mbak. Ini cukup agak bagus, artinya 60% masyarakat masih menggunakan masker. Ya? Tapi upaya-upaya kita untuk tetap mendisiplinkan kepada warga masyarakat ini masih terus gencar dilakukan. Kabupaten Pemalang dengan 3 pilar di dalamnya, baik itu Pemda melalui Satpol PP, kemudian TNI, Polri, masih terus mengupayakan kegiatan-kegiatan
yang diantaranya adalah operasi justisi, yaitu penegakan terhadap protokol kesehatan. Khususnya pemakaian masker kepada masyarakat di jalan dan di tempat-tempat lain. Kemudian juga pendisiplinan tentang PPKM. Ini setiap hari mulai pagi, sore, dan malam, gabungan antara tadi yang saya sebutkan, Satpol PP, TNI, Polri, tetap masih melaksanakan kegiatan patroli secara bersama-sama untuk mengingatkan, kemudian mengedukasi kepada warga masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan. Terutama dua hal tadi, yaitu tentang penggunaan masker dan juga pendisiplinan masalah jam kegiatan malam dan juga tentang kerumunan yang kita lihat sekarang, angkringan dan sebagainya perlu tetap disiplinan. Seperti itu, Mbak. Oh iya. Oke. Nah, tentang vaksinasi ini di Pemalang saat ini yang sudah divaksin kira-kira sudah berapa persen dan kebijakan pemerintah seperti apa yang diterapkan? Ini mungkin Ibu Dokter. Oke, terima kasih Mbak, pertanyaannya bagus sekali ya. Ini sudah beberapa bulan kita melakukan kegiatan vaksin. Sampai saat ini kita baru mendapatkan 52,39% dari target yang kita tentukan, yaitu sasaran kita itu 1.147.799 orang dan sudah tercapai 601.366 orang. Jadi perhitungannya kalau di persenannya itu 52,39%. Nah, kemudian kebijakan pemerintah untuk menaikkan laju dari capaian ini adalah semua bergerak ya, semua bergerak. Kita ditarget kemarin di akhir November ini 70% itu semuanya harus sudah tervaksin, seperti itu Mbak. Nah, terutama capaian lansia, ya. Karena dari capaian itu kan dibagi-bagi, ada kelompok SDM, kemudian petugas publik, lansia, masyarakat umum, remaja, gitu ya. Nah, yang menjadi sasaran utama lainnya adalah lansia. Lansia kita itu ada 123.605. Sedangkan yang sudah tervaksin itu baru 44.574, jadi baru sekitar 36%. Oleh karena itu, karena ini juga menentukan level dari PPKM, ini antara umum dan lansia itu harus tercapai dua-duanya, Mbak. Jadi kalau kita mau naik ke level 2 atau level 1 sekaligus, harus tercapai ya minimal 70, kemudian untuk lansianya itu 50%, tapi kita targetnya kan harus lebih ya. Itu kalau lansia itu berarti usia 50 ke atas ya Bu? Sementara di sistem itu atau 60 ke atas ya? 60. Oke. Tadi mengenai vaksinasi di Pemalang ya, yang sudah divaksin ternyata baru 52,39%, kurang lebih setengah ya. Terus ada berapa tempat fasilitas ini Bu, fasilitas kesehatan di Pemalang yang digunakan untuk pelayanan vaksinasi? Kita punya selain puskesmas mungkin ya? Ya, puskesmas termasuk fasilitas kesehatan ya Mbak ya. Jadi ada 25 puskesmas di Kabupaten Pemalang ini. Nah, semua bergerak melakukan kegiatan vaksin. Kemudian rumah sakit baik itu negeri maupun swasta, kemudian dari TNI dan Polri. Nah, dari masing-masing vaskes itu juga memecah. Jadi misalnya puskesmas itu kan ada 25, tapi tidak hanya pelayanan di puskesmas saja. Selain di puskesmas, itu ada tim di desa-desa, kelurahan kayak gitu mungkin ya. Jadi itu tim puskesmas yang di desa. Kemudian ada lagi satu tim lagi yang door to door. Jadi dari rumah ke rumah. Ya, dari rumah ke rumah ini ya, terutama untuk lansia itu kita datangi. Ya, kemudian untuk yang disabilitas, kemudian yang orang dengan gangguan jiwa itu kita datangi. Jadi mereka tidak ikut di antri gitu ya, tapi ada satu tim sendiri yang ada di puskesmas itu mendatangi mereka. Jadi kalau totalnya 35, kalau dipecah ya banyak sekali. Banyak sekali ya. Apalagi dari TNI, Polri itu kan juga tidak hanya di gerai vaksin di Pemalang, tapi juga terjun ke kecamatan-kecamatan, ke sekolahan-sekolahan seperti itu. Oke, jadi lumayan banyak ya fasilitas kesehatan yang bisa Anda
datangi untuk melakukan vaksinasi. Di Gedung Serbaguna juga kayaknya setiap hari ada ya. Puskesmas juga sesuai jadwal ada, kayaknya setiap hari juga. Buat Anda sahabat setia DBS Radio, silakan barangkali ada ya yang pengen bertanya seputar vaksinasi. Mumpung ada Bu Dokter dan juga ada Pak Pranata dari Polres Pemalang. Masih di 101.1 FM DBS Radio Nuansa Baru Pemalang, masih ada Vanessa, ada Ibu Dokter Yulis Nuraya dari Dinkes, dan ada Pak Pranata SH dari Polres Pemalang yang pagi hari ini menemani Vanessa dan masih membahas mengenai vaksinasi atau percepatan vaksinasi di Kabupaten Pemalang yang ternyata masuk level ketiga ya. Dan sahabat setia, barangkali aja ada di antara Anda yang pengen gabung, silakan langsung di 0822 2607 7575. Dokter Yulis, ini kami pernah mendengar ya, katanya itu ada jenis vaksin yang efek sampingnya itu berbahaya bagi manusia. Ini benar tidak ya? Makanya kadang-kadang ada orang yang ketika diajak vaksin itu suka menolak, takut bahayanya atau mungkin juga efek sampingnya. Terus vaksin apa saja nih yang sudah masuk di Kabupaten Pemalang? Terima kasih. Ya, kalau ada berita-berita seperti itu tidak benar ya. Kalau istilahnya sekarang itu hoax ya. Ya, makanya betul. Jadi semua vaksin yang mau disuntikkan ke manusia itu melalui satu proses namanya uji klinik. Jadi kan sudah dibuktikan bahwa itu aman. Ya tidak mungkin negara itu akan memberikan pada masyarakatnya itu sesuatu yang berbahaya. Tidak mungkin. Jadi tujuan kita adalah untuk membuat masyarakat itu supaya sehat sehingga tidak kena COVID. Dan penyuntikan vaksin ini sifatnya adalah bersama-sama. Jadi kalau misalnya dari 100 orang yang disuntikan hanya 2, itu COVID-nya masih akan menyerang ya. Tapi target kita itu 70% dari komunitas itu vaksin. Jadi namanya kekebalan komunitas. Kemudian masalah vaksin yang sudah masuk, yang sudah masuk ya di Kabupaten Pemalang ada beberapa jenis, misalnya Sinovac, ya, kemudian AstraZeneca, dan Moderna, Pfizer, dan ini ada lagi satu Johnson ya, Johnson. Nah, kalau yang beberapa vaksin tadi itu nyuntiknya memang 2 kali ya. Yang pertama disuntik, yang keduanya itu adalah sebagai booster penguat dari vaksin pertama. Jadi pada saat orang disuntikkan itu kan timbul kekebalan. Nah, kemudian beberapa saat kemudian disuntikkan lagi supaya kekebalannya itu lebih meningkat. Ya. Tapi ada ini satu vaksin Johnson, memang itu memang satu kali suntik. Ya. Kenapa 1 kali suntik itu Bu Dokter? Enggak 2 kali suntik? Sudah kuat ya untuk bisa membuat kekebalan. Ya. Tapi jangan diartikan bahwa itu dosisnya tinggi gitu, tidak ya. Tidak, memang dosis sudah diatur ya. Memang itu kita gunakan di Kabupaten Pemalang sudah masuk beberapa jenisnya itu. Kemudian kalau Johnson kemarin ada beberapa yang sudah disuntikkan ya, mungkin sekitar 5.000-an lah, ada 5.000-6.000 orang yang disuntikkan sekali suntik itu. Ya, ini peminatnya juga cukup banyak ya, begitu ada kita mau melaksanakan dengan vaksin Johnson. Ya, alhamdulillah banyak penyerapan. Ya, kemudian untuk vaksin anak-anak ya Mbak ya, itu ya sudah ada sih, sebenarnya sudah disediakan, tapi cuman belum diperintahkan untuk nyuntik. Ya masih belum di drop. Jadi sudah disediakan oleh pemerintah Sinovac ya mini ya anak-anak, tapi ketentuan untuk nyuntiknya itu belum. Kita selesaikan dulu yang dewasa ini, yang orang-orang dengan mobilitas tinggi, dengan yang lansia, yang rentan iya. Selesaikan dulu, nanti setelah itu baru anak-anak itu usia berapa Bu Dokter yang boleh divaksinasi? Usia sekolah atau gimana? Ya, untuk anak-anak usia sekolah kemarin ya sudah 12 tahun itu remaja ya. Iya, remaja. Ya, nanti umur 5 sampai 12 tahun harus disuntikkan. Terus ini kan ada yang 1 kali suntik, ada yang lebih dari 1. Ini mohon penjelasan gimana ini Bu Dokter? Oke, kalau yang tadi sudah saya sampaikan bahwa yang kayak seperti Sinovac itu kan memang 2 kali disuntikannya.
jaraknya 1 bulan. 1 bulan. Dan kemudian seperti Moderna juga, ya. Kemudian yang AstraZeneca ini 3 bulan, ya. 3 Jangka bulan. waktu kedua, yang kedua. Iya, nyuntiknya langsung. Hmm. Nah, kemudian kalau untuk Pfizer ini 21 hari. Jadi nyuntik ya. pertama dan nyuntik 2 itu 21 hari. Ya. Kemudian yang untuk 1 itu yang apa di Johnson itu hanya sekali. Kalau misalnya dok, ini tetangga saya sempat tanya sama saya, pernah tanya kayak gini. Dia pernah suntik vaksin pertama, terus ketika mau suntik vaksin kedua dia nggak melakukannya sampai 3 bulan. Apakah itu setelah 3 bulan boleh suntik atau gimana? Ya sebenarnya menurut aturannya harus 1 bulan, iya. 1 bulan. Kalau memang misalnya pakai AstraZeneca ya memang 3 bulan, ya. Tapi kalau misalnya Sinovac itu pakainya Sinovac. Oke, segera saja disuntikkan. Dan itu untuk membuat kekebalannya bertambah kan. Iya, untuk penguat ya. Oke. Ya segera disuntikkan saja kalau misalnya. Walaupun udah telat nggak apa-apa. Oke. Nggak mulai dari awal lagi nggak ya? Sebenarnya harus dari awal lagi ya. Kalau misalnya seperti kena COVID lagi itu harus dari awal lagi. Oh gitu. Nah, oleh karena itu saya sarankan kepada masyarakat kalau memang sudah aturannya 2 kali dan jadwalnya sudah ditetapkan ya ikuti saja aturan itu. Harus disiplin ya. Ya. Jangan gampang, soalnya kadang-kadang orang kan suka gampang ya Pak Dokter. Apalagi sekarang kan mungkin kasus COVID udah mulai turun ya. Karena kita kan juga kalau pas di jalan sering lihat orang-orang tidak mengenakan masker, kayaknya gampang. Ya buat Anda sahabat saya yang belum vaksin ya, mumpung belum sampai akhir tahun ya. Nah untuk Polres Pemalang ini katanya ada inovasi gerai vaksin dengan mobil keliling dan juga vaksin malam hari. Apa benar itu Pak? Iya Mbak Vanessa, betul. Jadi Pak Kapolres Pemalang dalam rangka untuk mendukung pencapaian vaksinasi di Kabupaten Pemalang ini berinisiasi untuk membuat kegiatan bagaimana untuk pencapaian vaksin itu bisa tercapai sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Yulis dengan persentase yang tadi sudah ditentukan. Yaitu pelayanan vaksin bukan hanya siang hari tetapi malam hari. Seperti Mbak Vanessa tadi sampaikan, dulu mulai bulan Juni sampai sekarang itu masih pelayanan kegiatan vaksinasi di Gedung Serbaguna. Iya. Kalau dulu siang hari, sekarang Serbaguna itu dilaksanakan malam hari juga. Oh gitu, malam hari ada? Iya, mulai jam 4 sore atau jam 16.00 sampai jam 21.00 untuk dilaksanakan vaksinasi di Gedung Serbaguna. Ini harapannya adalah masyarakat yang pada saat siang hari ada kesibukan, kerja, tidak bisa melaksanakan vaksinasi, dipersilakan monggo untuk melaksanakan vaksinasi di malam hari, itu di Gedung Serbaguna. Yang satunya lagi di alun-alun, pos polisi alun-alun itu dilaksanakan 1 minggu 2 kali, yaitu tiap hari Rabu malam Kamis dan Jumat malam Sabtu. Jumat malam Sabtu, ya. Itu dilaksanakan pukul 17.00 dimulai mulai pendaftaran sampai jam 21.00. Kami sudah berjalan kurang lebih 1 bulan dan peminatnya masyarakat yang vaksin di sana dalam setiap kegiatan saya lihat cukup antusias, cukup banyak. Hampir 200 sampai 250 kalau nggak kita batasi, pasti setiap malam Rebu dan malam Jumat ada masyarakat yang ke sana di alun-alun. Itu dinamakan Sisambeng. Oh, Sisambeng. Sisambeng itu kepanjangan dari vaksinasi saben bengi. Oh gitu. Vaksinasi jadi pada malam hari. Iya. Ya. Vaksinasi malam hari, Sisambeng. Ada satu lagi Mbak, yang Pak Kapolres juga cetuskan yaitu Sisambar. Kalau Sisambar itu vaksinasi sambang warga. Nah ini dimaksudkan seperti tadi Bu Yuli sampaikan bahwa untuk persentase pencapaian yang masih kurang persentasenya itu lansia. Nah ini kemudian kita bekerja sama dengan pemerintah desa termasuk Babin Kamtibmas, kemudian juga Babinsa untuk mengkompilir data siapa di RT, RW yang belum divaksin, kemudian data real kemudian disetorkan ke kami, ke Polres, kemudian Polres akan turun ke lapangan ke desa-desa yang datanya tadi sudah kita dapat dengan Sisamber tadi, vaksinasi sambang warga. Nah itu dibentuk 5 tim. Jadi Polres membentuk 5 tim yang disebut Sisambar itu, sehingga pada saat 1 minggu itu bisa 5 tim itu jalan semua. Tergantung data yang kita dapat dari mikro, dari bawah itu, di mana tempat yang masih banyak yang belum divaksin, kita datangi ke sana, kita sambang ke sana. Seperti hari ini ada 2 tempat,
yang pertama di wilayah Pemalang, kemudian yang kedua di wilayah Ampel Gading di Jatirejo, di Balai Desa, Bu. Balai Desa Jatirejo ya. Nah, di situ kita laksanakan mulai tadi pagi jam 08 nanti sampai selesai. Rata-rata itu bisa mencapai 500 sampai 500 lebih dalam satu hari pelaksanaan. Berarti antusias banget ya masyarakatnya. Jadi harapannya memang supaya capaian akselerasi daripada persentase yang belum divaksin itu betul-betul bisa maksimal seperti yang diharapkan. Itu aja dua, jadi si Sambeng dan si Sambar. Jadi nggak ada alasan lagi untuk Anda sahabat setia DBS Radio untuk tidak melakukan vaksinasi ya, karena biar bagaimanapun vaksinasi itu penting banget buat kesehatan kita. Jadi kalau misalnya tiba-tiba saja yang diinginkan sih nggak ya ada COVID lagi, kita setidaknya sudah kebal gitu ya Pak ya. Iya betul. Oke, kira-kira apa yang akan disampaikan lagi untuk Ibu Dokter atau Pak Pranata? Ini waktunya tinggal 3 menit lagi Pak. Monggo. Monggo Bu, barangkali nanti menambahkan, nanti juga akan sedikit kami untuk closing statement. Monggo Ibu. Terima kasih atas waktunya. Kami mohon kepada masyarakat Kabupaten Pemalang ya, untuk yang belum vaksin segera vaksin. Ya, apapun alasannya jangan malas ya. Kami dari petugas dari Dinas Kesehatan dan Polres TNI itu sudah setiap hari pagi siang malam bekerja melayani masyarakat, dan kami juga minta masyarakat bersama-sama memerangi COVID ini dengan cara vaksinasi. Ya, jadi monggo kita bersama-sama semangat ya, supaya capaian dan target kita itu tidak hanya 50,sekian%, tapi juga kalau bisa sih 100% lah kita divaksin semua. Jadi kalau ada COVID ya tidak akan mempan dan kita semua sehat. Iya. Barangkali Pak Pranata. Dari kami sekali lagi menegaskan atau menandaskan dari apa yang disampaikan Ibu Yulis tadi, mari kita bareng-bareng untuk herd immunity, yaitu kekebalan kelompok harus kita bentuk bareng-bareng dengan kesadaran secara mendalam bahwa vaksinasi itu penting. Karena vaksinasi itu adalah aman, sehat, dan halal. Jadi aman, sehat, dan halal. Karena memang sudah melalui MUI. Nah kemudian terakhir dari kami, ini pesan Bapak Kapolri bahwa Salus Populi Suprema Lex Exto. Jadi keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Sehingga apapun kegiatannya untuk kami disiplinkan masyarakat terhadap protokol kesehatan, itu alasannya adalah untuk keselamatan warga itu sendiri dari COVID-19. Sehingga kita harapannya insya Allah Pemalang aman dari COVID-19. Oke, jadi untuk Anda sahabat setia DBS Radio, karena kan sekarang juga tempat untuk melaksanakan vaksinasi sudah banyak banget, gedung serbaguna bahkan rela ya dari pagi sampai malam hari ya, 2 kali. Terus kalau misalnya di alun-alun Pemalang, ada juga yang di seputaran tempat tinggalnya di seputaran alun-alun Pemalang juga bisa datang di hari Rabu sama hari Jumat ya Pak ya. Jamnya tadi jam berapa Pak? Jam 19 sampai 21. Jam 7 sampai jam 9 malam ya. Jadi sekali lagi sahabat setia DBS Radio, pastikan keluarga Anda sudah melakukan vaksinasi. Oke, terima kasih sekali buat Ibu Dr. Yulis Nuraya yang sudah hadir di DBS Radio. Juga ada Bapak Pranata SH dari Polres Pemalang. Mudah-mudahan kapan waktunya kita bisa ketemu lagi. Insya Allah. Terima kasih. Matur nuwun Pak, Bu. Dan sahabat setia DBS Radio, sampai di sini saja ya Vanessa teman Anda untuk ragam DBS. Habis ini Vanessa hadir lagi untuk DBS Campur Sari. Selamat siang semuanya dan yuk sampai jumpa, satu hati satu frekuensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dung.